Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Semangat ya. Saya selalu semangat kalau Kopdar Inspirasi ini ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya, itu seneng banget. Jadi kita memang meniru tagline-nya Ayah Asi Pusat ya. Bikinnya berdua, ngurusnya juga berdua ya. Nggak bisa kalau bikin sendiri, itu nanti namanya membelah diri ya. Ngurus sendiri membelah diri ya. Kalau manusia harus berdua ya. Jadi ikut kelas-kelas edukasi seperti ini juga sebaiknya berdua. Jadi saling mengingatkan. Kalau sekarang tentang vaksin ya, saya cuma sekilas aja supaya nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi dengan Dokter Anti ya, ngobrol diskusi. Saya mau kasih dari ASI-nya ya. Kalau dari ASI ini vaksin pertama bayi pada saat lahir ya. Kita lihat manfaat ASI dan menyusui untuk sistem kekebalan tubuhnya. Kalau rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia ya, ada yang namanya standar emas nutrisi bayi ya. Untuk yang lagi hamil sebagai ilmu, yang sudah menyusui sebagai refreshing kita ya. Standar emas makanan bayi dari Badan Kesehatan Dunia. Yang pertama ada IMD. Ada yang tahu IMD? Inisiasi menyusu dini. Menyusu atau menyusui? Ya, betul, menyusui ya. Karena yang menginisiasi adalah bayi sendiri. Bayi ditaruh di perut, lalu dia merangkak sendiri. Dia menyusu pada ibunya. Inisiasi menyusu dini. Yang pertama dari WHO. Kemudian ASI eksklusif 6 bulan ya. IMD ini memperbesar keberhasilan untuk ASI eksklusif 6 bulan. Selanjutnya setelah 6 bulan mulai makan MPASI. Kenapa kita tulis MPASI rumahan berkualitas? Karena MPASI yang direkomendasikan oleh WHO itu yang simple, yang gampang, yaitu makanan rumah. Apa yang dimakan keluarga itu yang dimakan oleh bayi. Kalau bingung ini babynya ada yang udah MPASI belum? Sudah ya. Yang belum MPASI kita ada kelas MPASI. Untuk yang bingung-bingung apa ya yang pertama, boleh nggak sih ini, boleh nggak apa harus buah-buahan dulu, itu ada di kelas kita ya, di kelas MPASI. Selanjutnya tetap menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Ya ini ya, kalau ASI eksklusif itu tanpa tambahan apapun ya, susu formula. Boleh atas indikasi medis. Indikasi medis itu adalah indikasi yang sudah didiagnosa oleh dokter bahwa memerlukan tambahan formula sebagai obat ya. Kalau tidak ada indikasi medis apapun, tidak boleh untuk susu formula. Air putih, pisang, no. Ya. Ini pasti sudah tahu ya, sudah banyak ya. Nutrisi paling sempurna karena komposisi zat-zat gizinya lengkap dan seimbang. Bahkan untuk ibu yang kurang gizi pun, misalnya ibunya dari menengah ke bawah atau kurang berkecukupan, atau misalnya ibunya malas makan, itu ASI-nya tetap berkualitas. Karena ASI itu akan mengambil zat-zat atau nutrisi paling baik dari ibunya. Tapi yang terjadi memang ibunya jadi tekor ya. Karena itu kita selalu berkomitmen untuk ibunya ini juga harus makan gizi seimbang. Bukan supaya ASI-nya bagus atau apa, supaya ketika ASI dibentuk dari hal-hal yang paling bagus dari tubuh ibu, itu ibunya nggak tekor ya. Ini jelas ya penelitiannya, meningkatkan kecerdasan dan daya tahan tubuh. Terbukti bayi ASI IQ-nya lebih tinggi ya. Ini mencegah berbagai macam penyakit pada bayi. Ini yang disebut kekebalannya ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Saya akan menyampaikan mengenai vaksinasi pada anak. Oke, udah tahu belum vaksinasi itu apa? Ya? Seharusnya nggak usah dibuka dulu ya, jangan ya. Oke, jadi vaksinasi itu suatu cara untuk meningkatkan kekebalan pada tubuh bayi, pada tubuh kita.
dengan cara memasukkan suatu zat, entah itu virus ataupun bakteri, entah itu bakteri virus hidup ataupun komponen matinya. Yang fungsinya nantinya, goalnya akan membentuk suatu antibodi atau sistem kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu, spesifik di penyakit tertentu. Nah ini tujuannya, mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, masyarakat, atau bahkan bisa populasi, bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia seperti polio. Sebenarnya polio itu udah mulai lenyap, tetapi beberapa bulan terakhir kemarin itu sempat ada berita di negara tetangga ya, jadi muncul lagi polio. Kira-kira tahu nggak penyebabnya apa? Kok bisa muncul lagi? Ada yang tahu nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Gimana? Iya? Oke, kekebalan tubuh menurun. Ada lagi? Oke, nanti akan terjawab di slide berikutnya. Nah ini dulu, mengapa harus imunisasi atau vaksinasi? Jadi kalau tidak diberikan imunisasi, nggak itu ya? Oh ya, kalau tidak diberikan imunisasi dasar lengkap, maka tubuhnya tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut, itu jelas. Lalu bila kuman tersebut masuk akan menyebabkan penyakit yang sangat berat, yang tadinya bisa diminimalisir dengan vaksinasi atau imunisasi, tetapi dengan tidak diimunisasi malah terjadi semakin berat penyakitnya. Lalu anak yang tidak diimunisasi akan menyebarkan kuman-kuman tersebut kepada orang lain di sekitarnya. Nah ini dia. Jadi penyebab paling utama, yang disinyalir paling utama adalah ini, anak-anak yang tidak diimunisasi. Jadi masih ada golongan anti vaksin. Saya tidak membahas anti vaksin ya, tetapi masih ada golongan seperti itu. Masih ada yang takut mungkin untuk divaksin. Nah itu yang akan menyebabkan penyakit-penyakit yang tadinya punah itu bisa muncul kembali ya. Oke, pernah dengar nggak herd immunity? Jadi kekebalan kelompok. Misalkan nih dalam satu kelompok seperti ini, anak ibu sudah divaksin, anak ibu sudah divaksin, anak ibu sudah divaksin, anak ibu yang di belakang belum divaksin. Tetapi karena dalam satu kelompok ini dari 10 orang ada 7 orang atau 8 orang yang sudah divaksin, itu bisa melindungi 2 orang yang belum divaksin. Nah, terkadang 2 orang ini mungkin termasuk golongan anti vaksin atau yang tidak mau divaksin atau takut, dia merasa saya baik-baik aja kok, saya nggak sakit. Hei ibu, jangan salah. Jadi tidak sakitnya anak ibu itu bisa jadi dilindungi oleh anak-anak lain yang sudah divaksin. Itulah yang dinamakan dengan herd immunity ya. Jadi kita, anak-anak kita, bahkan kita divaksin itu tidak hanya membawa manfaat untuk kita saja sendiri pribadi, tetapi untuk masyarakat sekitar kita juga membawa manfaat. Kita memberikan kekebalan kepada kelompok juga. Seperti itu. Oke, langsung ke jadwal imunisasi anak, karena nanti di dalamnya sekalian saya jabarin imunisasinya apa-apa saja ya. Karena kan pasti ibu-ibu juga bingung nih. Aduh, imunisasi kok banyak banget. Jadwalnya kok seperti ini. Tidak hafal jadwalnya ini buat apa. Oke. Ini yang masih dipakai sekarang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu tetap tahun 2017 karena memang belum ada revisi terbaru ya. Jadi tetap yang dipakai adalah base-nya tahun 2017. Ini banyak sekali. Ada dari hepatitis sampai dengue. Jadwalnya dari lahir sampai usia 18 tahun. 18 tahun karena IDAI. Setelah usia 17 tahun, IDAI nggak campur tangan. Campur tangannya adalah Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam. Dan itu masih ada vaksinnya dari dewasa sampai tua, sampai lansia itu masih tetap
masih tetap berkelanjutan, masih tetap bisa vaksin. Jadi vaksin itu bukan hanya untuk anak-anak, tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya juga disarankan untuk vaksin. Oke, ini penjadwalannya. Jadi seharusnya tadi ada itu ya, Mbak Bekti seharusnya tadi bilang di WA ya, jangan lupa membawa KIA gitu ya. Jadi lihat sekalian buku jadwal imunisasinya. Nah, ini imunisasinya untuk 0 bulan. Pada saat lahir akan diberikan hepatitis B1, hepatitis B0 ya sebenarnya. Lalu polio, kalau polio itu kalau di Jogja itu sudah tidak ada polio tetes ya. Jadi polio yang di Jogja itu sudah beralih ke polio yang injeksi atau suntik. Karena sudah mulai, ya itu tadi, sudah mulai tidak ada polio, jadi kita semakin lama beralih ke yang injeksi atau yang suntik. Jadi batuknya tuh kayak kayak yang apa ya, keras sekali. Itu juga sudah jarang. Tetanus itu kekakuan. Jadi anak-anak mengalami demam tinggi, lalu kaku-kaku seperti kejang, sensitif terhadap cahaya, sangat rewel. Kaku tersebut menyebabkan otot-otot pernafasannya juga kaku, menyebabkan pernafasannya jadi sulit dan mengganggu pernafasan. Ujung-ujungnya juga bisa menyebabkan kematian. Serem ya kayaknya ya, semuanya menyebabkan kematian ya. Nah itulah berarti betapa pentingnya kita untuk mencegah. Kan ada slogan mencegah lebih baik daripada. Oke. Lalu polio itu lumpuh layuh ya. Jadi anak mengalami kekurangan apa ya, kekuatan untuk bergerak, terus kakinya seperti digeser karena saking tidak kuatnya itu, terus tulangnya mengalami perubahan bentuk, deformitas. Jadi yang seharusnya tulang kita seperti ini, anak bisa bengkok, bisa X, bisa O. Nah itu seperti itu. Lalu hemophilus influenza ini hampir sama, jadi kayak misalkan demam, batuk, pilek, gejala-gejalanya itu gejala-gejala simple, tetapi ini kalau didiamkan bisa menyebabkan komplikasinya ke radang otak, meningitis. Nah seperti itu. Hepatitis B itu infeksi pada hati atau hepar. Nah untuk DPT itu nantinya juga akan mengalami booster usia 10-12 tahun. Biasanya sih sudah ada bias ya, kayak ada bulan imunisasi anak sekolah. Di sekolah biasanya kalau misalkan anak usia SD tuh kelas 1 SD, 2 SD biasanya ada penyuntikan massal di sekolah. Nah itu yang booster untuk DPT. Oke, ini untuk selanjutnya MMR. Campak Jerman dan gondongan. Jadi kan kalau misalkan dulu ada yang namanya imunisasi atau vaksin campak, tapi sekarang sudah tidak ada. Lalu diganti dengan yang lebih lengkap, yaitu MR atau measles rubella. Measles itu campak, lalu rubella itu campak Jerman. Gejalanya gimana sih? Nah gejalanya demam, ada ruam merah. Lalu ruam merahnya banyak, hampir seluruh tubuh. Bintik-bintik merah atau ruam besar-besar. Demam biasanya disertai sama batuk pilek. Disertai dengan matanya berair, penurunan kesadaran. Nah ini. Nah, kalau campak atau MR diberikan pada usia 9 bulan. Kenapa di usia 9 bulan? Kenapa boleh nggak sih sebenarnya vaksinasi itu, misalkan rekomendasinya usia 9 bulan, tapi kan sebenarnya kalau misalkan vaksin itu tidak boleh diberikan kurang, tetapi boleh diberikan lebih. Sebenarnya kalau lebih itu lebih baik gitu. Nah, campak itu kan rekomendasinya usia 9 bulan nih.
boleh nggak sebelumnya diberikan? Gimana Bu Ibu? Bapak-bapak deh, gimana? Oke, jadi jadwal tersebut itu sebenarnya sudah sesuai dengan penelitian. Kenapa campak diberikan pada usia 9 bulan? Karena bayi itu sudah punya antibodi untuk campak MR dari ibunya secara maternal, antibodi pada saat dia di dalam kandungan itu, dan itu bertahan sampai usia 9 bulan. Makanya pada saat 9 bulan perlu booster, perlu imunisasi, perlu vaksinasi pada saat 9 bulan karena titernya sudah mulai turun. Makanya perlu diberikan vaksinasi. Seperti itu. Nah, campak sendiri jadwalnya di usia 9 bulan dan nanti di booster usia 18 bulan. Tetapi ada lagi nih namanya MMR lebih lengkap karena ada mumps-nya atau gondongan. Nah, itu mulai bisa diberikan pada usia 15 bulan. Apabila sudah diberikan MMR pada usia 15 bulan, maka ibu-ibu tidak perlu memberikan MR pada usia 18 bulan. Nah, jadi biar tidak overlapping. Ya, kalaupun mau diberikan sih nggak apa-apa, karena kan ya itu kalau diberikan lebih banyak juga nggak masalah. Tetapi sarannya kalau sudah diberikan MMR pada usia 15 bulan, usia 18 bulan tidak perlu diberikan MR lagi. Nanti di booster pada saat usia 5-6 tahun. Nanti dari pemerintah ada MR atau suntik bersama ya di sekolah atau di puskesmas. Nah, kenapa vaksin MMR ini penting? Bahkan MMR ini salah satu vaksin yang saya rekomendasikan untuk ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang mau menikah. Jadi sebelum menikah itu ada beberapa vaksin yang direkomendasikan, yang saya rekomendasikan. Salah satunya MMR. Kenapa? Pentingnya itu pada saat ibu-ibu hamil. Pada saat hamil, apabila terkena rubella, maka akan berbahaya pada janinnya. Akan menyebabkan CSR atau congenital sindrom rubella, yang nanti akan menyebabkan ketulian pada janin, penyakit jantung bawaan, kebutaan, otak yang mengecil. Sedangkan anak kita itu perjalanannya masih panjang. Kasihan ya ibu-ibu ya. Jadi benar-benar harus diwaspadai. Makanya saya sangat menyarankan sekali pada yang premarital biasanya untuk vaksin MMR. Kalaupun sudah menikah dan belum vaksin, nggak masalah, nggak ada kata terlambat seperti itu. Oke, untuk pneumokokus atau PCV ini jadi pneumokokus itu menyebabkan infeksi bakteri akut seperti pneumonia, meningitis, dan infeksi telinga. Nah, vaksin PCV ini mencegah ini, lebih spesifiknya mencegah penyakit pneumonia atau infeksi paru. Nah, vaksin PCV sendiri, jadi pasien itu suka bingung nih, dok, vaksinnya tuh banyak banget. Jadi kadang PCV aja itu ada macem-macem gitu loh, nggak cuma satu PCV jebret gitu. Jadi PCV sendiri itu ada 2. Jadi PCV yang 10 dan PCV 13. Itu bedanya apa? Jadi dalamnya kalau misalkan PCV 10 ini mengandung 10 tipe. Jadi dia mencegah penyakit yang menyebabkan pneumonia, pneumonia dari 10 tipe. Kalau yang PCV 13 itu di dalamnya mengandung 13 tipe, jadi lebih lengkap. Tetapi akhir-akhir ini juga didapatkan penelitian, jadi hasil akhir dari PCV 10 dan PCV 13 sebenarnya tidak berbeda jauh. Jadi kalaupun mau PCV 10, at least nggak masalah, bahkan harganya juga lebih murah kayak gitu. Nah, bisa mulai diberikan dari usia 2 bulan ya. Sudah bisa diberikan berbarengan dengan DPT, polio, rotavirus itu bisa. Oke, influenza. Nah, influenza ini penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Sebenarnya bukan seperti
kayak common cold atau selesma biasa ya. Jadi influenza ini lebih influenza yang berat. Jadi kayak misalkan kalau misalnya tahun berapa ya dulu ya? 2000 berapa ya yang ada mewabah penyakit SARS, flu burung. Nah, ini nih mencegah penyakit itu. Influenza salah satunya mencegah penyakit seperti kayak influenza yang SARS, flu burung. Jadi influenza yang berat, bukan seperti kayak yang common cold, kayak kita pilek-pilek biasa kayak gitu, seperti itu tidak. Tetapi pada beberapa pasien, jadi pada beberapa pasien saya ada beliau itu pendamping umroh. Nah, hampir setiap bulan beliau itu berangkat umroh. Karena fisiknya sudah ya usia 60 tahunan, jadi dia merasa sering sekali terkena influenza, ya common cold sebenarnya. Tetapi dengan vaksin influenza, dia merasa tubuhnya bisa lebih baik gitu. Padahal sebenarnya kalau secara penelitian itu enggak, itu bukan untuk mencegah yang common cold biasa, tetapi ternyata itu berpengaruh pada pasien tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya untuk varicella atau cacar air. Jadi vaksin varicella itu bisa diberikan mulai anak usia 1 tahun. Ya, cacar air. Jadi cacar air udah tahu ya, bapak ibu-ibu ya. Jadi kayak demam, bukan ruam. Jadi lebih ke bintik-bintik merah, tapi dia melenting-melenting. Isinya itu cairan. Beda kayak campak. Kalau campak itu ruam-ruam merah. Jadi lebih mendatar, ada menonjolnya, tapi dia tidak melenting. Kalau misalkan cacar air, dia lebih melenting-melenting, berisi cairan. Rasanya panas, perih, gatel. Nah, ada yang tanya nih waktu saya ngisi di daerah Berbah. Dok, pasien saya, cucu saya sudah vaksin varicella, tetapi dalam satu keluarganya ada yang varicella, kok dia kena lagi ya dok ya? Kok dia tetap kena ya? Kan saya sudah vaksin, apa dokter yang menyuntikkan salah ya? Apa nggak bener ya ini ya vaksinnya ya? Apa saya harusnya yang vaksin varicella yang merek A ya, yang lebih mahal ya? Jadi nggak perlu khawatir ibu-ibu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah vaksinasi itu membantu mensupport sistem kekebalan tubuh. Jadi tidak 100%, tetapi 70-95%. Masih ada 5% yang masih mungkin untuk terjadinya penyakit. Tetapi jangan ngerasa aduh rugi nih kalau misalnya vaksin tetap kena nih gitu. Sebenarnya nggak juga, karena dia akan menurunkan tingkat keparahan. Lalu saya tanya, anaknya gimana bu? Banyak nggak bintik-bintiknya? Enggak sih dok, cuma di wajah aja dikit, 2 atau 3. Demam nggak? Enggak sih dok, masih kayak biasa, happy, lari-lari. Nah kayak gitu. Jadi oke, terkena cacar tapi tingkat keparahannya sangat jauh di bawahnya. Jadi tetap bermanfaat ya bu ibu, bapak-bapak. Oke, selanjutnya JE atau Japanese encephalitis. Nah, virus JE ini penyebab utama infeksi otak di wilayah Asia dan Pasifik Barat. Virus ini melibatkan nyamuk dan hewan-hewan seperti babi, burung. Jadi hewan-hewan perantara yang istilahnya menjembatani virus JE tersebut. Nah, vaksin ini bisa diberikan sejak mulai usia 1 tahun dan dilakukan booster atau pengulangan 12 sampai 24 bulan kemudian, 1 sampai 2 tahun kemudian. Nah, ini juga yang sering ditanyakan nih, dok, JE penting nggak sih? Saya selalu bilang pada pasien, semua imunisasi itu penting ibu, direkomendasikan. Jika ibu punya rezeki lebih, lakukanlah. Tetapi kalau tetap ya ada prioritas, misalkan harus ada yang diprioritaskan nih dok. Mau apa dulu ya dok ya, usia setahun nih, varicella, JE atau booster PCV ya gitu. Kalau saya pribadi tetap yang sering terjadi di daerah tersebut. Jadi JE ini untuk Jogja sebenarnya jarang.
lebih sering di daerah-daerah seperti Bali, Lombok, daerah-daerah yang banyak babinya. Tapi nih kalau misalkan daerah ibu, misalkan banyak kayak peliharaan burung, ya udah nggak apa-apa, itu disarankan. Jadi kalau misalkan di Jogja sebenarnya angka kejadian JE itu memang jarang. Yang paling banyak itu di daerah Bali ataupun di Nusa Tenggara. Oh iya, satu lagi, selain babi, burung, itu juga anjing. Anjing juga sebagai perantara virus JE atau Japanese encephalitis. Gejalanya tuh hampir sama. Jadi menyebabkan infeksi otak. Gejala-gejalanya hampir sama, demam, menurunkan kesadaran. Nih anaknya nih, menurunkan kesadaran, dia bahkan bisa koma, lalu mengganggu sistem pernafasan. Itu yang menyebabkan berbahaya. Oke, selanjutnya tifoid. Jadi tifoid udah tahu ya ibu-ibu ya, mencegah penyakit demam tifoid ya, atau penyakit tipes. Bisa diberikan mulai diberikan pada anak usia 2 tahun dan memberikan perlindungan selama 3 tahun. Jadi bisa di booster atau di booster antibodinya, sistem kekebalannya per 3 tahun sekali.